Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Dirat Aulia, CGP Angkatan 11. Kali ini saya bersama Pak Fajar. Fajar Ya, Kurniawan Pak Fajar. dengan Pak Sudarwoto selaku pengajar praktik. Nah, di kali ini adalah video tentang pasca observasi. Saya akan melakukan pasca observasi bersama Pak Fajar dan yang akan dilihat oleh PP saya Pak Sudarwoto. Silakan. Alhamdulillah Pak Fajar ya, kita tadi sudah sama-sama melaksanakan kegiatan observasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan mengobservasikan pembelajaran Bapak. Tadi sudah saya lakukan di kelas Bapak. Nah, ini ada tahapan pasca observasi nih Pak ya. Jadi saya di kegiatan ini akan menyampaikan catatan-catatan saya selama saya mengobservasi Bapak. Kemudian juga nanti mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Oke. Izin menyampaikan nih Pak, jadi tadi selama observasi yang jadi catatan saya kemarin kan pada saat di pra Bapak sudah menyampaikan Bapak menginginkan adanya keaktifan dari murid, betul ya. Kemudian bagaimana murid-murid ini bisa berpikir secara kritis, menemukan solusi, karena masalah materinya juga sama ya, materinya tuh tentang permasalahan sosial. Jadi pas tuh sebenarnya yang materinya juga cocok sama model yang Bapak kembangkan. Nah, jadi yang saya lihat itu dari model pembelajaran problem based learning itu udah dapat ya. Jadi anak tuh memang awalnya dari permasalahan itu sudah dapat, sudah terlihat di aktivitas anak-anak di mana anak-anak itu melakukan presentasi. Kemudian anak juga memahami permasalahan yang terjadi. Lalu bagaimana mereka menemukan solusi juga ternyata sudah terlihat ya Pak. Ada diskusi tanya jawab. Terus dan akhirnya solusinya dapat tuh dari permasalahan kemarin ya. Kemarin itu materinya tentang masalah ekonomi ya. Ya, Ketersediaan ekonomi dan itu tuh kelompoknya Renat ya yang presentasinya bagus mereka terlihat sangat menguasai materinya. Kemudian yang Bapak ingin kembangkan juga kemarin itu adalah keaktifan murid. Nah, itu juga saya lihat terlihat keaktifan murid di mana di awal pembelajaran Bapak kan sempat memberikan pertanyaan pemantik tuh, anak-anak tuh kan pada rebutan pengen jawab ya pertanyaan pemantik dari Bapak, dan itu betul anak-anaknya lebih terlihat aktif. Lalu pada saat sesi tanya jawab pada pengen nanya-nanya juga kan ya, itu juga sangat terlihat. Itu sih penilaian dari saya. Jadi apa yang ingin Bapak kembangkan menurut saya itu sudah tercapai ya. Kemudian penerapan model pembelajarannya juga sudah sangat cukup. Cuman mungkin kemarin waktunya saja ya yang sedikit terbatas gitu ya. Jadi yang mungkin ya bisa menampilkan beberapa kelompok, tapi mungkin hanya satu karena yang dibahasnya ternyata banyak ya, banyak sekali, kompleks ya. Makanya jadinya seru gitu ya, jadinya panjang. Nah, jadi sekarang kira-kira nih Pak, dari yang kemarin Bapak sudah lakukan observasi, adakah Bapak menemukan tantangan atau apa yang masih harus diperbaiki lah menurut Pak Fajar? Tantangan yang ingin saya tekankan kepada siswa ya, yaitu selain ya mampu bernalar kritis, siswa juga mampu memahami konsepnya dulu, ya, memahami tentang konsep permasalahan sosial secara umum, kemudian nanti lebih spesifik ke arah ketidaksetaraan ekonomi yang diakibatkan karena adanya pengelompokan sosial di masyarakat. Nah, itu yang masih menjadi PR saya pada siswa untuk menekankan itu, dan kemudian nanti ada tindak lanjutnya, itu siswa mampu menganalisis. Oh iya, ya, jadi tindak lanjutnya analisis itu. Nah, sehingga nanti dari analisis itu para siswa yang dibagikan beberapa kelompok bisa menemukan solusi serta pembuatan program-program
Iya, nantinya gitu. Nanti baru dari situ Bu, membuat program-program yang menjadi pemecahan masalah secara utuh dan spesifik gitu. Karena waktunya terbatas, jadi saya belum sempat menemukan hal seperti itu di pembelajaran saya karena tadi alokasi waktu itu. Harusnya kalau memang sebetulnya kan karena di kurikulum mereka itu kan 3 jam ya. Kebetulan di hari itu ternyata 2 jam. 2 jam. Dan di sejamnya lagi. Ya, ceritanya itu nanti mereka diskusi nih, analisis membuat program. Gitu. Jadi misalkan mereka jadi kepala desa, nanti dia programnya jadi ada jadi program dari pemerintah, jadi kayak bermain peran gitu. Jadi nanti diskusi itu. Jadi semakin gitu. banyak variasi model pembelajarannya ya Pak ya. Iya. Dari situ. Saya berangkat dari situ. Akhirnya nanti ketika itu nanti masing-masing kelompok ini memaparkan program-program apa saja nih yang kalian bisa tawarkan terkait permasalahan sosial ketidaksetaraan ekonomi. Apakah nanti misalkan studi kasus di masyarakat ini mereka ambil dan Oke, jadi langkah selanjutnya masih panjang sebetulnya ya. Jadi tidak hanya sampai pada menemukan solusi, cuman solusi itu harus dijabarkan ke dalam sebuah program. Jadi ntar diimplementasikan ke masyarakat itu. Pada intinya, jadi kan pada intinya saya juga pengen mereka bisa mengaplikasikan gitu. Karena kan nggak cuma dari sekedar teori saja, nanti pada intinya pengaplikasian pemecahan masalah ini perlu gitu supaya mereka tahu bahwa adanya permasalahan sosial itu gak hanya tentang kemiskinan, gak hanya tentang pendidikan, kita dari ekonominya dulu baru nanti itu akan mengikuti semua. Oke, jadi itu tadi rencana tindak lanjut Bapak ke depannya. Jadi tidak hanya berhenti pada di menemukan solusi saja. Harapannya dari solusi yang anak-anak sudah tawarkan itu bisa lebih real lagi ke dalam bentuk program. Bagus. Nah, terus yang ingin Bapak lihat di anak-anak itu kira-kira apa di akhirnya? Di akhirnya nanti mereka mampu ya menjelaskan, terus dia mampu memahami konsepnya, terus dia mereka mampu memahami programnya, terus juga nanti mereka bisa mengaplikasikan itu sih. Itu yang masih pengen Bapak lihat dari anak-anak ya. Gitu, ya. Iya, jadi ya mudah-mudahan dengan rencana Bapak yang sudah Pak Fajar rencanakan ini, mungkin nanti di 1 jam itu bisa direalisasikan ya. Tapi saya tinggal nunggu ceritanya nih, apakah yang sudah Bapak harapkan ke depan itu terrealisasi. Ya, itu saja sih ya Pak Fajar ya untuk kegiatan observasi kali ini. Jadi selesai sudah kita di kegiatan pasca observasi ini. Semoga Bapak juga semakin sukses ya dalam membimbing anak-anak menjalankan amanah ini dengan baik. Ya, oke, semangat terus Pak Fajar. Ya, sama-sama. Baik, ya. Nah, terima kasih Bu Anissa, terima kasih Pak Fajar ya. Pak Fajar sudah melakukan bekerja sama membantu Bu Anissa dalam melaksanakan program pendidikan guru muda ini. Kolaborasi yang luar biasa, mudah-mudahan ini harapannya adalah juga untuk teman-teman lain dalam satu sekolah ya, kalau berkolaborasi saling merefleksi, saling supervisi ya, itu maka akan terjadi perubahan pendidikan yang luar biasa. Baik, tadi saya lihat, saya belum kan apakah indikator dari Pak Fajar itu yang kemarin dalam pembelajaran ini sudah berhasil, indikator keberhasilan sudah dicapai Mas? Sudah dicapai Pak, secara konsep dasar sudah dicapai. Oke, sudah, jadi nanti dari tindak lanjut seterusnya ya. Baik, luar biasa, sudah sesuai dengan prinsip coaching ya buat saya. Mudah-mudahan dapat berkelanjutan. Terima kasih Pak Fajar ya. Terima kasih Pak.